Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur di masa raya Paskah ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Maka kita patut bersukacita senantiasa oleh karena karya Tuhan dalam Yesus Kristus sangat luar biasa. Kita akan berdoa sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada ibadah Rabu malam ini. Bapa, di dalam Yesus Kristus mengucap syukur untuk kasih anugerah dan kemurahan rahmat-Mu yang senantiasa melimpah-limpah. Sehingga pada malam hari ini kami masih diizinkan bersama-sama membangun mesbah di rumah tangga kami masing-masing. Kami sudah memuji-muji nama-Mu, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan sebentar tiba saatnya kami mau kembali belajar firman Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menerangi jalan kami dan memberikan kekuatan penghiburan dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, dan urapilah setiap kami. Urapi juga hamba-Mu yang akan membicarakan firman ini bagi umat-Mu, sehingga kami semua sama-sama keberkatan oleh firman Tuhan. Kuasa yang coba mencuri, merusak damai sejahtera, kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 7 dan ke-8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pada ayat ini firman Allah kita menuliskan dan sepertinya membedakan antara orang benar dengan orang baik. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, korban Kristus ini nyata bagi semua orang. Namun pada dasarnya kalau mengacu kepada ayat ini, saudaraku, Alkitab kita menuliskan di dalam ayat yang ke-8 ini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, ya oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Pada kesempatan malam hari ini judul kecil menjadi perenungan kita adalah mati dalam keadaan kita. Kristus telah mati di dalam keadaan kita yang masih berdosa. Namun syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus oleh karena rahmat-Nya yang besar telah menganugerahkan kepada kita keselamatan itu. Ya, sehingga kalau kita melihat di dalam ayat pertama yang kita baca tadi, ayat 7 itu dikatakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saudara boleh lihat di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Di ayat dan pasal terdahulu dikatakan semua orang telah berbuat dosa, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau melihat kepada ayat 7 ini, tentu keadaan kita yang sangat-sangat memprihatinkan ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saya rasa apa yang benar dan apa yang baik itu tidak ada sesungguhnya. Ya, kita baik tidak, benar pun tidak. Ini yang menarik untuk kita pelajari. Sehingga Kristus, ya, di dalam kasih karunia-Nya, saya selalu katakan kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang sebetulnya orang itu nggak pantas untuk menerimanya. Itu kasih karunia. Sehingga kalau itu kita terima, ini betul-betul bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita hebat. Makanya saya katakan bukan kita yang memilih jadi Kristen, tapi Tuhan telah memanggil, memilih, menetapkan kita menjadi percaya. Jadi saya sering dengar orang mengatakan saya pilih Yesus, ya. Dan aku ini bukan pilihan mempercayai Yesus. Tuhan sudah memanggil kita dan memberikan iman percaya lewat penebusan. Tugas kita adalah mengiring Dia, ya, mengiring Dia, mengasihi Dia, dan terus menjaga, beribadah dengan takut dan gentar, dengan penuh hormat kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran. Jadi kalau saudara dan saya jadi percaya sekarang itu bukan karena pilihan kita, saudara. Itu kasih karunia. Kita nggak pantas sebetulnya, kita nggak layak panggil Dia sebetulnya. Tapi Roh Kudus diberikan supaya kita bisa memanggil Dia Aba, ya Bapa. Kita bersyukur ini.
Jadi mari jangan salah lagi menginterpretasikan pemahaman, jangan salah lagi mengartikan keselamatan dalam Yesus. Sudah waktunya kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Ya, memahami kekristenan secara benar, mengiring Tuhan secara benar, memperlakukan Roh Kudus secara benar. Ya, sehingga Roh Kudus bukan cuma slogan, ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi, tenaga dan kuasa yang telah memberikan, menggerakkan kita untuk mempercayai Tuhan, menggerakkan kita untuk mengasihi Tuhan, menggerakkan kita untuk melakukan firman Allah, supaya pada akhirnya kita menjadi sama seperti apa yang Bapa mau dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kita baik tidak, benar pun tidak, ya. Ini keadaan kita, dan Yesus Kristus telah mati dalam keadaan itu yang disebut dengan kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua telah berbuat dosa. Tidak ada yang benar, tidak ada yang baik. Ini sebetulnya suatu ingat-ingatan buat kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Adakah orang yang baik? Adakah orang yang benar? Tidak ada, saudaraku. Tanpa Tuhan tidak ada, tanpa korban Kristus tidak ada. Kan ayat 8 mengatakan Kristus telah mati untuk kita ketika kita dalam keadaan tidak benar, dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan kehilangan kemuliaan, dalam keadaan berdosa, ya. Jadi dua ayat ini sangat membantu kita untuk memahami kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi baik benar, baik tidak, itu tidak ada dalam diri kita kalau tanpa penebusan Tuhan, ya. Karena kita tidak baik, tidak benar juga. Ya, tanpa korban Kristus kita orang berdosa. Tanpa pengorbanan Yesus kita bukan orang benar, saudara. Kebenaran kita karena firman Allah. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 11:17. Harap dikasih oleh Tuhan. Ini penting untuk kita pahami, ya. Yang benar tentu yang baik adalah hal-hal Tuhan. Hal-hal dari kemuliaan itu sendiri, saudaraku. Kita melihat di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-7 di ayatnya yang ke-35. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Saudaraku, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar adalah hal-hal yang untuk melayani pekerjaan Tuhan, hal-hal yang di dalam Tuhan. Tentu ini adalah perihal Tuhan semua. Saudaraku, yang dikasih itu hanya dapat ditemukan ketika kita sudah ditebus. Saat kita hidup di dalam dosa kita ditebus, dosa kita diambil alih, dan dia harus tergantung. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa, kata firman Allah. Ya, Yesus benar, dan saat itu betul-betul Yesus penuh dengan dosa, karena seluruh dosa kita itu ditanggung dalam peristiwa penyaliban itu. Jadi Yesus betul-betul berdosa waktu itu. Karena siapa? Karena kita. Dia tidak berdosa, dia tidak mengenal dosa, ya. Artinya dia tidak pernah hidup di dalam dosa, tapi dia harus tanggung dosa itu, supaya kita menjadi benar, menjadi baik, menjadi melayani kehendak Tuhan, bukan lagi melayani diri kita dengan hawa nafsu kita. Maka ketika orang percaya masih berpikir-pikir untuk diri sendiri, untuk kesenangan, untuk gengsi, untuk apapun, belum sampai kepada apa yang benar, apa yang baik. Walaupun mungkin dilabelkan Kristen. Karena Kristen itu harus sudah ditebus, iya. Dan dosa-dosanya sudah dipikul, ditanggung Yesus, dan dia berikan hidup yang benar, hidup yang baik untuk dijalani. Yaitu hidup melayani kehendak Tuhan. Melayani kehendak Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Manakala kita mungkin sedang juga tidak siap, kita harus siap. Karena dikatakan melayani Tuhan adalah baik atau tidak baik, keadaannya harus siap. Ya, bukan cuma berkhotbah melayani Tuhan itu. Ketika Tuhan mau untuk kita lakukan sesuatu, kita harus siap. Jangan banyak alasan, kita katakan, ya. Yang alasan dengan kepentingan-kepentingan diri kita sendiri itu belum sampai kepada apa yang benar, apa yang baik, apa yang disebut dengan melayani kehendak Tuhan. Saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan, ini penting sekali, ini mendasar sekali. Walaupun ini kelihatannya sangat sederhana, orang Kristen sering lupakan pengajaran ini. Saudaraku, yang baik, yang benar, yang berkenan, yang kudus, yang suci itu perihal tentang pekerjaan di dalam Tuhan. Pekerjaan di dalam Tuhan adalah melakukan kehendak Bapa. Itu menjadi makanan, kata Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Kalau melakukan kehendak Bapa sudah menjadi sebuah satu aktivitas makan, maka ini mutlak wajib harus dikerjakan.
Kalau tidak, kita tidak akan dikenal sebagai anak-anak Bapa di sorga. Karena ciri-ciri orang yang dikenal, dia melakukan kehendak Bapa, yaitu sama seperti Yesus melakukan kehendak Bapa. Yang harus kita kerjakan adalah pekerjaan di dalam Tuhan, bukan pekerjaan di dalam dosa. Dosa adalah pelanggaran, dosa adalah ketidaktaatan, dosa adalah tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak diri sendiri, melakukan hawa nafsu diri sendiri, melakukan pikiran sendiri adalah berdosa di hadapan Tuhan. Ini jelas, ya. Dan kita tentu punya kesadaran ini. Dan kalau ini tidak dilakukan, memang menjadi tumpul kemudian kesadaran kita, dan kita menjadi terbiasa untuk tidak mendengarkan Tuhan. Yang mungkin lintas lalu saja, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Ya. Makanya saya katakan ketika semua sudah terjadi, ada cuma penyesalan, saudaraku. Orang berkata, wah kenapa dulu waktu masih muda saya tidak melakukan firman Tuhan. Wah dulu kenapa saya waktu masih sehat, kenapa saya tidak melakukan firman Tuhan. Wah dulu waktu saya masih banyak harta, kenapa saya tidak lakukan firman Tuhan. Ya, ada cuma penyesalan, saudara. Dan itu tidak ada artinya menurut saya. Maka kesadarannya harus terus dibangun, ya. Saudara melakukan kehendak Tuhan, tidak tunggu nanti. Melakukan kehendak Tuhan, hal yang baik, hal yang benar, itu pada saat dimana Tuhan mau untuk kita melakukan. Kita harus melakukannya. Yang kedua, yang terakhir, ya. Jadi kita baik tidak, benar pun tidak sebetulnya. Tapi karena penebusan Kristus yang telah mati ketika kita masih berdosa, ini yang buat kita kemudian bisa melayani Tuhan, melayani hal yang baik, hal yang benar. Ya, bahkan disebut lagi hal yang kudus, hal yang suci. Itu perkara Tuhan, bukan melakukan apa yang ada di dalam dosa. Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, di ayat yang ke-7 dikatakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Yesus mati sebagai bentuk kasih karunia yang dinyatakan, ya, dengan kepedulian kepada kita, saudara. Dia punya kepedulian akan keberadaan kita, ya. Tidak mungkin kita bisa lakukan itu semua, saudaraku. Tidak mudah dikatakan. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tidak mudah memang. Tapi ini hanya bisa dilakukan di dalam Kristus, saudara. Ya, kata Paulus, kecenderungan kita selalu melakukan hal yang jahat. Kita kepingin melakukan apa yang baik, apa yang benar, tapi kecenderungan hati kita selalu melakukan apa yang jahat. Kita seringkali, Tuhan nanti saya kalau sembuh mau melakukan ini, Tuhan nanti kalau saya sudah kaya saya mau melakukan ini. Kita cuma terlalu sering, saudaraku, melakukan hal itu. Nanti kalau saya begini saya mau begitu, Tuhan. Terlalu sering kita lakukan hal itu. Tidak mudah, saudaraku. Kalau kita masih hidup di dalam daging kita yang terus dikendalikan oleh hawa nafsu dosa, walaupun kita katakan kita sudah menjadi pengikut Yesus. Banyak pengikut Yesus yang waktu itu memilih jalannya sendiri. Bahkan banyak orang yang meninggalkan Tuhan seperti Demas, kata firman Allah. Sudah undur, sudah tinggalkan Tuhan, sudah mencintai dunia, kata firman Allah. Demas itu mencintai dunia. Dia pengikut Yesus tapi mencintai dunia, sudah berpaling. Kenapa? Orang-orang seperti itu tidak tahan, ya, dalam memenuhi tuntutan-tuntutan firman Allah. Ketika Tuhan suruh lakukan ini, dia nggak siap. Nanti saudaraku, kita kembali, tidak mudah memang. Kalau kita masih hidup di dalam manusia lama kita, tidak mudah kita mau mati. Ini bahasa yang digunakan Alkitab. Kita nggak akan bisa memberikan sesuatu dari diri kita, kita nggak bisa memberikan apapun yang ada pada kita selama kita belum mengalami kematian Kristus, penebusan Kristus secara sempurna. Maka penebusan Kristus sebagai bentuk kasih karunia dan kepedulian itu harus menjadi bagian kita. Seluruh aspek hidup kita harus mengalami penebusan. Kalau tidak, saudaraku, kita akan mencintai diri sendiri. Kita akan mencintai dunia. Kita akan mencintai apa yang ada di dalam dunia. Dan ingat, apa yang ada di dalam dunia ini akan binasa, saudaraku. Ya. Tapi kalau kau mencintai hukum-hukum Tuhan, mencintai dan melakukan firman Tuhan, itu efeknya kekal, saudara. Jadi lelahmu di dalam Tuhan, jadi lelahku di dalam Tuhan, jadi lelah kita semua di dalam Tuhan. Gak sia-sia. Bukan cuma melayani Tuhan di gereja, banyak pelayanan setelah kita keluar dari gereja yang kemudian berefek kepada kekekalan. Banyak setiap hari, 24 jam kita harus melayani kehendak Tuhan. Bukan hari Minggu yang hanya terbatas waktu. Itu pun seringkali kita kehilangan konsentrasi, kita gagal fokus. Ya, apakah kita bisa jamin 2 jam kita beribadah kita fokus 100%? Banyak yang terganggu. Masih harus ada yang keluar ke sana kemari beraktivitas begono begini. Saya nggak jamin, saudara. Maka ini kesadaran kita, saudara.
Ya 2 jam saja kita nggak bisa fokus dari 24 jam yang diberikan Tuhan. Tuhan cuma minta 2 jam saja kita sudah nggak bisa, gagal. Tidak mudah, saudaraku. Tidak mudah kita mau mati. Ya, tidak mudah. Mau mati ini artinya memberi hidup sepenuhnya. Yesus mau mati, dia mau memberi seluruh keberadaannya, seluruh kekayaannya, seluruh aset dalam kehidupan Yesus itu diberikan buat orang berdosa supaya hidup benar, hidup baik, hidup kudus, hidup mulia. Ini pelajaran penting. Kristus mati dalam keadaan kita. Judul ini kiranya menginspirasi kita, saudara. Kalau Yesus saja sudah mau mati dalam keadaan kita, apakah kita mau memberi diri kita? Mungkin orang itu tidak baik buat kita. Ya, Yesus saja mau mati dalam keadaan kita yang tidak baik, tidak benar, berdosa, hilang kemuliaan. Dia mau mati. Apakah kita mau memberikan hidup kita baik dalam keadaan kita baik? Makanya saya katakan, Tuhan nanti saya mau lakukan ini, kalau saya sudah begini, terlalu banyak yang kita umbar di hadapan Tuhan. Dan satu pun seringkali kita tidak penuhi. Ini berbahaya, saya katakan. Kenapa saya selalu bilang kata berbahaya? Karena ini akan harus mengingatkan kita. Karena apa yang kita kerjakan itu, apa yang kita tabur itu yang kita tuai, saudaraku. Jadi jangan pernah menyesal kalau engkau melakukan sesuatu yang baik menuruti firman Allah. Saya nggak perlu menyesal kalau saya melakukan apa yang baik menurut firman Allah. Ya, artinya saya melakukan firman Allah, saya nggak perlu menyesal. Walaupun seringkali itu selalu tidak berbalik baik, saudara. Seringkali yang kita lakukan baik belum tentu kita hari itu mengalami yang baik. Seringkali mengecewakan kita sepertinya. Tapi apakah harus kita kecewa setelah melakukan firman Allah? Tidak perlu, saudara. Seringkali kita mengasihi orang juga tentu belum tentu berbalas baik kepada kita. Kita nggak perlu kecewa. Karena kita melakukan firman Allah, upah kita besar di surga. Kita juga jangan berharap kalau orang kita baik lalu kita berharap dia berterima kasih. Kadang-kadang orang nggak berterima kasih sama kita. Kita nggak perlu marah dan kecewa kalau kita melakukan firman Allah. Kalau kita melakukan dengan memberi, kita mau mati. Ini kata mau mati, baik untuk orang yang baik maupun untuk orang yang benar, saya rasa. Ya. Kita dalam memberi sesuatu, menolong sesuatu, melakukan firman Tuhan nggak perlu lihat orang sebetulnya. Ya Yesus pun mati buat semua orang berdosa. Ya apapun dosanya besar kecil, ya Yesus mau mati. Ya ini pelajaran penting, mati dalam keadaan kita, saudaraku. Yesus mati sebagai bentuk kasih karunia yang sebetulnya kita tidak pantas karena keadaan kita waktu itu. Ya baik pun tidak, benar pun tidak, saudaraku. Ya, tapi dia menunjukkan ini ya, yang tidak mungkin bisa kita lakukan, saudaraku. Kita nggak mungkin bisa menjadi baik. Kita nggak mungkin bisa berupaya menjadi benar kalau Tuhan tidak membuat keadaan ini menjadi baik. Maka tinggallah di dalam kasih Tuhan supaya kita dalam keadaan baik, ya baik dari konteks Tuhan, ya baik dari konteks firman Allah, ya sehingga kita betul-betul bisa menjalani kehidupan semua baik. Kalau kita nyanyi semua baik, jangan ini cuma jadi nyanyian saja. Ketika kondisi kita rasa nggak baik, kita bilang kok jadi nggak baik. Padahal kita sudah nyanyi semua baik. Apa yang kau perbuat semua baik. Proses yang Tuhan kerjakan itu selalu baik. Kita nggak pernah tahu akhirnya sebetulnya. Tapi kita selalu merasa akhirnya kok indah ya, kok begini ya. Memang saudaraku, selalu begitu proses. Nah, Bapak Ibu Saudara, dosa adalah tentang keadaan kita. Ya. Semua dosa itu tentang keadaan manusia. Tapi benar, baik, kudus itu tentang keadaan Tuhan. Maka dia melakukan apa yang tidak mungkin kita bisa lakukan ketika keadaan kita masih berdosa. Apakah kita waktu berdosa bisa melakukan apa yang baik, apa yang benar? Nah kalau kita sampai sekarang menyebut diri orang saja belum bisa melakukan pekerjaan Tuhan, apa yang baik, apa yang benar, kita nggak cuma berhenti. Saya nggak cuma berhenti berkata berkhotbah, itu melayani Tuhan. Di gereja itu melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu ya seperti saya katakan, mau mati bagi banyak orang, memberi hidup bagi banyak orang. Maka kalau kita sudah mau mati, memberi diri, kita bisa lakukan apa saja, kita bisa memberi apa saja, saudara. Kita nggak akan pernah menahan diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena sebesar apa yang kita taburkan itu yang kita akan tuai, saudara. Siapa yang menabur angin dia menuai badai, ya. Yang menabur kebaikan dia akan menuai kebaikan, ya saudara. Sudah menabur apapun benda yang menuai benda. Kadang juga nggak harus benda, saudara. Seringkali kita berbagi benda-benda mati kepada orang lain, yang itu penting bagi seseorang mungkin dalam keadaan dia membutuhkan. Seringkali kita tidak menuainya mungkin dalam bentuk itu. Ya Tuhan pasti kompensasi. Ini pelajaran hidup dalam diri saya, saudaraku. Ya saya tidak punya apa-apa, yang saya punya itu semua dari Tuhan.
melalui pemeliharaan jemaat, ya. Kalau saya masih bisa makan, bisa hidup, itu karena jemaat dipakai Tuhan dengan roh yang benar daripada itu. Gak ada orang yang mau memberi tanpa kehendak Tuhan, gak ada. Jadi kalau saya masih bisa hidup sampai karena saudara mengasihi Tuhan, karena saudara peduli, empati pada pekerjaan Tuhan. Kalau tidak, mungkin saya tidak bisa. Karena saya dengan kekuatan saya nggak mungkin bisa bertahan hidup. Kalau bukan karena Tuhan memakai setiap orang, ya. Saya bilang nggak mungkin, ya lauk pauk jatuh dari langit, nasi jatuh dari langit, ya motor jatuh dari langit, nggak mungkin, saudara. Ya, pasti Tuhan pakai banyak orang percaya. Tuhan pakai jemaat Tuhan, ya, dengan roh yang Tuhan berikan. Iya, roh yang tadi saya katakan, yang baik, yang benar, ya, yang kudus, yang suci daripada Tuhan, sehingga ada kepedulian, ya, akan pekerjaan Tuhan. Maka saya hanya bermegah di dalam Tuhan. Saya hanya meyakinkan saudara bahwa saudara gak akan menyesal kalau saudara mengikut Tuhan. Saudara gak akan pernah menyesal kalau saudara melakukan firman Tuhan. Penyesalan itu terjadi karena ketika orang tidak taat dan tidak melakukan firman Tuhan. Dan penyesalan itu selalu terjadi di belakang saudara. Gak ada penyesalan terjadi di depan. Tuhan bukan pintu. Bukankah saya sudah mengusir setan? Bukan saya sudah melakukan mujizat? Ini pasti pelayan-pelayan Tuhan yang bangga Tuhan, umat-umat Tuhan sudah dipakai Tuhan pasti, ya. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Dia ketok, aku gak kenal kamu. Siapa kamu? Tuhan, bukankah kau telah mengajar di jalan-jalanku, ya, di jalan-jalan di kota kami, ya. Tuhan bilang, sorry, aku gak kenal kamu. Karena orang-orang ini tidak pernah melakukan manakala Tuhan mau, ya, untuk dia lakukan. Yang dia lakukan hanya sesuka hatinya. Ya, banyak orang melayani itu sesuka hati, yang melakukan mujizat sesuka hati, ya. Mari belajar kita mentaati manakala Tuhan mau kita siap, saudara. Tidak semua orang, tidak mudah. Tidak mudah ini yang gak mungkin dilakukan manusia. Hanya Tuhan yang bisa lakukan untuk memberikan kehidupan bagi banyak orang. Sudah dipakai itu untuk memberikan kehidupan. Kadang-kala ada orang-orang mungkin yang hidup hari ini dalam keadaan kesulitan. Seringkali kita ditantang untuk bisa memberikan kehidupan kepada orang itu. Pada hamba-hamba Tuhan mungkin, kepada pelayan Tuhan. Yang hari itu baik mungkin untuk hidup hari itu saja. Mereka susah, saudara. Ya mungkin ada juga jemaat Tuhan malam ini yang untuk hidup hari ini susah, tapi mungkin tidak berani bercerita. Ya memang manusia kalau tidak begitu bagaimana orang tahu kan? Tapi paling tidak ketika kita mendengar cerita itu, ada orang yang butuh kehidupan hari ini sudah tidak nanti, tidak besok. Mampu nggak kita memberikan hidup? Tidak mudah memang, tapi kita dipimpin Roh Kudus untuk melakukan. Kita sudah berani mati, kita sudah berani memberi hidup, saudara. Tapi ketika kita menahan, kita sedang tidak bisa melakukan. Ya, sulit memang. Tapi ketika kita ada di dalam kehendak Tuhan, maka kita akan hidup baik, kita akan hidup benar, dan keadaan kita pun akan baik-baik saja di dalam Tuhan. Saya berani pastikan, karena Tuhan menciptakan semua baik. Semua baik, sangat baik. Bahkan ketika menjadikan manusia, dia melihat sangat baik. Manusia seharusnya sangat baik, saudara. Ya, bukan hatinya saja baik, keadaannya pun sangat baik. Kalau kita sungguh-sungguh percaya korban Kristus. Karena Tuhan tidak percuma mati, saudara. Korban Kristus tidak akan sia-sia kalau kita bisa meresponnya dengan benar. Tidak mudah, tapi bisa. Dosa adalah tentang keadaan kita. Nah, hanya Yesus yang mampu tunjukkan itu, saudara. Hanya Yesus yang sanggup tunjukkan itu. Dan ketika Yesus ada di dalam kita, kita pun akan melakukan juga. Ia rela, ia mau mati dalam keadaan itu. Kalau Yesus tidak rela, saudara. Kalau Yesus tidak rela, Yesus tidak mau lakukan. Saya tidak tahu keadaan kita hari ini. Saya tidak tahu keadaan kita besok dan seterusnya. Tapi untung Yesus rela. Ya, kita beruntung Yesus mau mati buat kita dalam keadaan kita yang masih berdosa. Ya, saudaraku, kita bandingkan dalam Matius bagaimana kebaikan Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Ya. 5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Korban Kristus, kehidupan Yesus. Dia yang baik, dia Bapa yang mengasihi. Dia mau mati bagi semua orang. Makanya saya katakan seringkali waktu kita berbuat baik, kita nggak selalu menerima apa yang baik dari orang yang kita kasihi. Ya, nggak selalu. Kadang juga menyakitkan buat kita.
Tapi itulah sikap kita sebagai pribadi yang sudah di dalam Yesus, karena Dia Bapa yang baik, Bapa yang memberikan ya kepada orang-orang yang baik dan orang-orang yang tidak baik. Ya, nggak selalu yang kita lakukan itu seringkali berbuah baik sementara dalam diri, tapi berbuah yang kekal itu nanti, saudaraku. Hari ini mungkin tidak, tapi yang paling penting adalah kita sudah melakukan. Kita sudah mau memberi hidup kita, memberi diri kita melayani kehendak Tuhan. Ya. Mungkin bukan berkhotbah, mungkin bukan jadi WL singer saja, tapi waktu kita melakukan, memberi hidup kita kepada orang lain, ya walaupun saya katakan tidak berbalas baik sekalipun, kita sudah memiliki sikap rela memberi, rela mati seperti Yesus, saudara. Ini kita harus mau melakukan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini semangat hidup Kristus, saudaraku. Peristiwa Jumat Agung, peristiwa Paskah kebangkitan adalah berbicara semangat hidup Yesus yang harus terus kita tanamkan di dalam diri kita. Hidup Kristus yang harus kita nyatakan, hidup yang penuh simpati, hidup yang penuh empati, hidup yang penuh belas kasihan. Apalah artinya merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah kalau kita masih hidup dalam kehidupan kita yang mungkin kita berpikirnya melulu untuk soal kita. Ingat, begitu kita memikirkan soal kita, tentang kita saja, kita sedang mati dalam keadaan kita. Ya, kita mati sebetulnya secara rohani. Tapi Yesus telah mati untuk kita dalam keadaan kita yang masih berdosa, supaya kita hidup dalam kebenaran. Ya, jadi kemudian semangat kita berbeda sekarang. Semangat kita itu penuh simpati, ya, semangat kita juga penuh empati, belas kasihan, kepedulian. Hidupnya tidak lagi melulu soal kita. Ya, bagaimana saya nanti, saya mau begini, itu belum sampai, saya katakan. Seperti itu belum sampai. Kita belum sampai kepada semangat hidup yang bersimpati, hidup yang berempati, hidup yang berbelas kasihan. Belum memiliki ciri-ciri anak Bapa di sorga, belum, saudara. Karena ciri yang paling menonjol dari peristiwa kesengsaraan adalah kepedulian Tuhan bagi manusia. Orang-orang Kristen yang belum sampai ke sini masih harus terus belajar. Karena kalau tidak hanya ada penyesalan, saudara. Orang bilang gak ada yang disesali, ya memang nanti kita lihat saja, saudara. Catat dalam Alkitab, ya kita melihat di sana banyak orang yang menyesal pada akhirnya karena tidak sungguh-sungguh membaca Yesus. Ya, jangan dipikir kita tidak akan menyesal kalau kita tidak menggunakan waktu belajar melakukan firman Tuhan saat ini. Waktu kita sangat terbatas, ya, umur manusia sangat terbatas. Apa yang sekarang kita lombakan? Melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, melakukan apa yang baik di bidang-bidang kehidupan kita supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Tapi yang pertama adalah melakukan firman Allah, saudara. Ya, melakukan kehendak Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, baik yang inti memang ataupun yang seolah-olah untuk Tuhan. Saudara, yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi penting sekali. Ini wajib, ya, wajib harus kita lakukan. Maka kita tidak lagi menjadi orang yang bingung dalam melakukan kehendak diri kita. Ya, kita tidak akan menjadi orang-orang yang tidak merdeka, tapi sesungguhnya kita akan menjadi orang yang merdeka dalam hidup. Karena kita bisa melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa, kita juga bisa melakukan aktivitas kita sebagai orang-orang yang memang punya simpati, punya empati dan punya belas kasihan. Kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Di dalam ayat yang penutup 1 Yohanes, saya cuma selalu mengingatkan kita semua, waktu yang ada jangan sampai menjadi sia-sia, dan waktu yang berjalan ini jangan kemudian nanti kita cuma sesali, saudaraku, ya, seperti dikatakan di awal tadi, kenapa dulu saya tidak lakukan, kenapa dulu waktu saya masih kuat, masih sehat, kenapa saya tidak sekarang, kenapa ketika keadaan saya sudah begini, ya baru muncul, ya dulu waktu saya masih diberkati, kenapa saya tidak lakukan, ya semua tinggal penyesalan, saudaraku. Saya mengingatkan jauh-jauh, ya, saudara, jauh-jauh hari sebelumnya, saudara. Sehingga waktu itu coba mengancam kita sudah terhindar, saudara. Ya, ini baik buat keadaan kita sebagai orang percaya Tuhan Yesus. Karena Tuhan mau kita harus mengerti firman Allah. Kita harus mengerti kehendak Tuhan demi kebaikan kita, demi keadaan kita, saudara. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes pasal 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nyawanya, darahnya, karena nyawa itu ada di darah. Darah itu apa? Spirit hidup. Nyawa itu kegairahan hidup. Maka orang-orang yang ditebus dengan darah Yesus, gairah hidupnya beda, ya, selera hidupnya berbeda. Bukan lagi untuk diri sendiri, ya, walaupun itu ada bagiannya, ada porsinya untuk diri sendiri.
tapi kita dipanggil untuk melakukan kehendak Allah, bukan untuk memuaskan hawa nafsu diri sendiri, saudara. Untuk kita, ya, dia menyerahkan nyawa untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kata mati, wajib mati untuk saudara-saudara kita adalah tadi yang saya katakan, bagaimana kehidupan yang penuh simpati, penuh empati, penuh belas kasihan itu dapat nyata terlihat, saudara. Nanti saudara dan saya akan merasa apakah saudara termasuk orang yang punya simpati, bersimpati kepada pekerjaan Tuhan, kepada program pekerjaan Tuhan, kepada pelayanan, kepada hamba-hamba yang melayani Tuhan, kepada jemaat Tuhan, kepada proyek-proyek Tuhan. Apakah saudara orang yang punya empati kepada pekerjaan, pada pelayan-pelayan Tuhan, pada hamba Tuhan, kepada program-program pekerjaan, bahkan kepada jiwa-jiwa, kepada misi pelayanan? Apakah saudara termasuk orang yang punya belas kasihan? Karena kita akan terasa sendiri, saudara. Tidak perlu orang lain yang menilai sebetulnya. Orang lain punya hak, punya pendapat bebas untuk menilai kita. Tapi syukur kepada Allah kalau kita dinilai, didapati punya simpati, punya empati, punya belas kasihan. Tuhan pasti dipermuliakan. Tapi kalau tidak, nama Tuhan pasti akan dihujat orang, saudara. Pasti, ya. Kalau kita tidak hidup dalam hal ini, kita tidak mengalami namanya wajib mati bagi saudara-saudara, ya. Bagi orang-orang yang memang mengharapkan dari kita untuk kita tolong, ya. Kita tidak sampai nanti. Saudara ini dikasih oleh Tuhan tidak membuat kita menjadi lemah. Ketika kita sadar, ya, ini menjadi landasan yang untuk kita lakukan, kita nggak akan menyesal ketika kita melakukan. Pasti kita akan bersuka cita. Ketika seseorang mampu bersimpati, mampu berempati, mampu dia nggak akan menyesal. Bahkan dia akan merasa bangga, bermegah di dalam Tuhan, karena dia sudah melakukan apa yang Tuhan wajibkan di dalam hati nuraninya. Didorong dari hati nurani yang bersih, ya. Saudaraku, kita harus belajar melakukan ini. Walaupun seringkali tidak mudah, tapi kita percaya ini sudah dikerjakan Kristus di dalam diri kita. Tuhan mengasihi kita. Selamat menyambut Jumat Agung, selamat menyambut Paskah Kebangkitan. Tuhan mengasihi kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini buat belajar firman Tuhan. Urapi kami semua senantiasa untuk kami punya hati yang rendah, supaya kami tidak kemudian menyesal di hari-hari hidup kami kemudian, karena kami melalaikan perintah Tuhan, mengabaikan hal-hal yang prinsip dari kehidupan percaya kami, yaitu hidup penuh simpati, penuh empati, penuh belas kasihan, dengan hidup memberi hidup bagi banyak orang. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami. Pelajaran ini penting bagi kami. Janganlah di antara kami yang menganggap sepele hal ini, karena ini penting bagi keselamatan jiwa kami ke depan. Saudaraku, biar kita semua boleh mengaminkan firman Tuhan malam hari ini. Memberkati umatmu saat dalam pergumulan, dalam sakit penyakit, dalam kelemahan. Keluarga-keluarga jemaat Tuhan juga dalam keadaan sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan. Bahkan ada jemaat-jemaat Tuhan yang lemah juga Tuhan kuatkan. Yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Yang membutuhkan permodalan dalam usaha juga Tuhan buka jalan, buka dan mudahkan ya Tuhan. Yang berdagang keliling, berdagang di rumah, berbisnis online juga Tuhan berkati. Dalam bidang-bidang pendidikan, perkuliahan juga Tuhan mampukan untuk menyelesaikannya. Tuhan memberkati. Yang membutuhkan teman hidup, perjodohan Tuhan berkati. Yang siap membangun rumah tangga juga Tuhan cukupkan persiapannya, Tuhan berkati. Yang juga mengambil keputusan baptisan air juga Tuhan teguhkan hati setelah pembelajaran di kelas baptisan itu Tuhan. Sehingga mereka boleh hidup dalam kebenaran, kami semua boleh hidup dalam kebenaran. Kami melayani kehendak Tuhan. Para suami, para istri Tuhan berikan kekuatan, berikan anggur cinta kasih untuk membimbing keluarga, membawa keluarga dalam takut akan Tuhan. Berikan keharmonisan, cinta kasih dalam rumah tangga. Anak-anak sebagai buah nikah juga berikan kebaikan. Segala kesalahan-kesalahan dalam rumah tangga Tuhan ampuni, supaya berkat Tuhan tidak terhalang atas kehidupan kami. Terima kasih. Segala dosa, pelanggaran kiranya kami boleh selesaikan di hadapan Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami dengan mudah dan lancar, dan iblis tidak akan merampas berkat-berkat yang diperuntukkan bagi kami. Terima kasih, kesembuhan, pemulihan terjadi, berkat-berkat rohani, jasmani, materi, keuangan melimpah. Orang-orang tua kami, para janda, duda, single parent juga Tuhan tolong, hiburkan, berkati, mampukan menjalani kehidupan dalam kesendirian. Kiranya anak, menantu, cucu juga boleh menjadi saluran berkat untuk menopang kehidupan keseharian, dan mudahkan segala rezeki dan urusan jemaat Tuhan. Terima kasih. Organisasi kami, gereja kami, pergumulan renovasi, juga acara untuk Jumat Agung dan baptisan air, juga perjamuan kudus,
Pada Minggu Paskah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa, kami senantiasa percaya boleh digunakan bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi keagungan, kebesaran pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakmu yang sedang bepergian, belum balik pekerjaan, tibakan di rumah. Kumpulkan semua bahwa melewati malam hari ini, bangunkan besok pagi dengan kesehatan, kekuatan, berkat yang sudah diperbaharui. Berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir senantiasa. Terima kasih. Di masa Raya Paskah ini kami senantiasa bersukacita. Terima kasih, sempurnakan ibadah kami malam hari ini dalam berkat-berkat Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita, arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar yang hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya, mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.